Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila asyrafin nabiyyina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was-sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ilal musannifin al mukhlisin. ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخ الشيخ عبد الله الهرري الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري الشيخ عبد الوهاب حسب الله الشيخ بصري شنصوري الشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسل وشفاعة الرسل ومرافقة الرسول في الآخرة وإلى مؤلف هذا الكتاب وإلى أولادنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجماعتنا بنية أن يجعلهم الله صالحين بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وثبتني على الإيمان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأمداده وأفاض علينا من بركاته آمين. Faslun, ini adalah sebuah pasal. Sakatatus sholati sittatun. Saktahnya sholat itu ada 6. Yang dimaksud saktah yang dijamakkan dengan lafadz sakatat adalah diam sejenak seukuran bacaan subhanallah. Hal itu di dalam sholat ada 6 dan hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Yang pertama, baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi. Baina takbiratil ihrami wa du'ail iftitahi. Antara takbiratul ihram dan membaca doa iftitah. Antara Allahu Akbar yang pertama, permulaan masuk sholat, dengan membaca doa iftitah. Antara takbiratul ihram dengan membaca doa iftitah disunnahkan saktah. Berdiam, tidak membaca apa-apa, diam sejenak seukuran bacaan subhanallah. Kalau langsung disambung boleh juga, ya, tetapi meninggalkan kesunahan. Allahu Akbar. Diam dulu sebentar, seukuran bacaan subhanallah, kemudian setelah itu baru membaca doa iftitah. Kemudian yang kedua adalah wa baina du'ail iftitahi wat ta'awudz.
antara bacaan doa iftitah dengan bacaan ta'awudz sebelum membaca Al-Fatihah. Ta'awudz itu artinya apa? Membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini juga diam sejenak antara bacaan iftitah, selesai membaca iftitah, kemudian setelah itu diam sejenak, seukuran bacaan subhanallah, baru kemudian membaca ta'awudz. Kemudian yang ketiga, bainal fatihati wat ta'awudz, antara ta'awudz dengan Fatihah. Jadi urutannya takbiratul ihram, kemudian setelah itu disunnahkan diam sebentar, diam sejenak seukuran bacaan subhanallah, lalu membaca doa iftitah. Setelah itu disunnahkan diam sejenak seukuran bacaan subhanallah yang disebut dalam kitab ini dengan istilah saktah. Kemudian setelah itu membaca ta'awudz, setelah membaca ta'awudz saktah lagi. Setelah itu baru membaca surat Al-Fatihah. Yang keempat, baina akhiril Fatihati wa amin, antara akhir surat Al-Fatihah setelah selesai membaca ayat ke-7, kemudian setelah itu disunnahkan saktah seukuran bacaan subhanallah, baru kemudian amin. Kemudian yang kelima, wa baina amin was surah. Wa baina amin was surah, antara bacaan amin dengan surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Yang keenam, yang terakhir adalah wa bainas surati war ruku'. Setelah selesai membaca surat yang dibaca setelah amin tadi, dan antara ruku', antara surat dengan ruku', ini juga disunnahkan saktah. Sebagaimana kita tahu bahwa setelah takbiratul ihram kita disunnahkan untuk membaca doa iftitah, ya. Kita disunnahkan untuk membaca doa iftitah langsung setelah takbiratul ihram, ya. Disunnahkan tadi saktah antara keduanya. Lafadznya adalah wajjahtu wajhiya lilladzi fattaras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini waktunya adalah setelah membaca takbiratul ihram. Setelah seseorang ta'awudz kemudian membaca Al-Fatihah, maka waktunya sudah lewat, ya. Waktunya sudah lewat. Kemudian disunnahkan membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebelum kita membaca surat Al-Fatihah. Disunnahkan ta'awudz sebelum kita membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat. Ya, bukan hanya rakaat pertama. Di setiap rakaat sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, kita disunnahkan untuk membaca terlebih dahulu ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pasal mengenai tumakninah. Jadi kalau yang tadi disebut saktah, kalau yang ini istilahnya adalah apa? Tumakninah. Saktah dalam sholat ada 6. Tumakninah yang wajib dilakukan dalam sholat ada 4. Ya. Saktah tadi hukumnya sunnah, kalau tumakninah ini hukumnya adalah salah satu dari rukun sholat. Ya, harus dilakukan pada 4 gerakan atau 4 rukun perbuatan, rukun fi'li. Al-arkanu, rukun-rukun allati talzamu fiha tumakninatu, yang wajib di dalamnya tumakninah. Arba'atun, ada 4. Yang pertama adalah ar-ruku'u, ruku'. Yang kedua adalah wal-i'tidalu, i'tidal. Yang ketiga adalah was-sujudu, sujud, wal julusu, yang keempat wal julusu bainas sajdataini, duduk di antara dua sujud. Wat tumakninatu hiya sukunun ba'da harakatin bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu biqadri subhanallah. Tumakninah sebagaimana yang sudah pernah kami sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu adalah sukunun, diam, ba'da harakatin, setelah bergerak, bihaitsu yastaqirru kullu 'udwin mahallahu, sekiranya setiap anggota badan berhenti dalam satu waktu, sekiranya setiap anggota badan
berhenti dalam satu waktu sekaligus, ya berada di tempatnya masing-masing, artinya adalah yastaqirru itu kan tinggal kullu udwin, setiap anggota badan mahallahu pada tempatnya. Maksudnya adalah berhenti sekiranya atau diam sekiranya seluruh anggota badan tidak bergerak dalam satu waktu biqadri subhanallah, seukuran bacaan subhanallah. Masalah tumakninah ini sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Baik, kita lanjutkan. Faslun, pasal ini menjelaskan tentang sebab-sebab sujud sahwi. Ya, sebab-sebab sujud sahwi. Sebentar, ini di matanya tertulis arba'atun, ada 4. Tetapi di syarahnya itu hanya tertulis 3. Sebentar saya cek ya. Iya, di matanya memang ada 4. Kita tinggalkan yang keempat ya. Kita terangkan di waktu yang akan datang. Ini saya terangkan yang 3 saja. Faslun fi, ini adalah sebuah pasal menjelaskan tentang sebab-sebab sujud sahwi. Asbabus sujudis sahwi arba'atun, ada 4. Al-awwalu, yang pertama adalah tarku ba'dhin min ab'adhis sholati. Meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad salat. Meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad salat. Sunnah ab'ad salat itu ada 7, nanti diterangkan dalam pasal tersendiri. Seperti tasyahud awal, meninggalkan salah satu dari sunnah ab'ad salat seperti tasyahud awal. Contoh lain adalah kunut, ya. Meninggalkan tasyahud awal, meninggalkan kunut. Maka sebelum salam disunnahkan bagi kita untuk melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu sendiri hukumnya sunnah. Sujud sahwi sendiri itu hukumnya sunnah. Au ba'dil ba'di, atau masih nomor 1 ini ya. Au ba'dil ba'di, atau meninggalkan sesuatu yang termasuk atau sebagian yang termasuk bagian dari ab'ad, sunnah ab'ad salat. Ya, seperti meninggalkan sebagian dari bacaan tasyahud awal misalkan. Ya, kalau yang pertama tadi meninggalkan satu di antara sunnah ab'ad salat secara keseluruhan, atau meninggalkan sebagian dari sunnah ab'ad salat. Ya, seperti meninggalkan sebagian dari bacaan tasyahud awal misalkan. Ya, maka sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Yang kedua, wa fi'lu ma yubtilu 'amduhu wa la yubtilu sahwuhu. Melakukan sesuatu yang apabila disengaja maka membatalkan sholat, dan apabila tidak disengaja maka tidak membatalkan sholat. Idza fa'alahu nasiyan, apabila orang yang sholat itu melakukannya dalam keadaan lupa. Ya, saya ulang. Yang kedua, fi'lu ma yubtilu 'amduhu, melakukan sesuatu yang apabila disengaja membatalkan sholat, dan apabila tidak disengaja maka tidak membatalkan sholat. Idza fa'alahu nasiyan, apabila orang yang sholat itu melakukannya dalam keadaan lupa. Ya, seperti menambahkan rukuk. Menambahkan rukuk. Setelah itu baru sadar, loh, tadi rukuknya kan sudah 2 kali. Nah, itu kalau dilakukan secara sengaja maka membatalkan sholat. Tapi kalau dilakukan tidak sengaja maka tidak membatalkan sholat. Nah, orang itu melakukannya dalam keadaan lupa. Setelah selesai baru dia sadar bahwa dia telah menambahkan rukuk, atau sujudnya sampai 3 kali dalam satu rakaat. Itu kalau sengaja menambah sujud, ya, sengaja menambah rukun fi'li, maka hal itu membatalkan sholat. Kalau dilakukan tidak dengan sengaja, maka tidak membatalkan sholat. Lalu orang itu melakukannya karena lupa, ya, menambahkan sujud sebanyak 3 kali dalam satu rakaat, atau menambahkan rukuk sampai 2 kali dalam satu rakaat. Dia lakukan dalam keadaan lupa, setelah itu baru sadar. Nah, sebelum salam disunnahkan bagi dia untuk melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu sunnah, ya, walaupun tidak dilakukan tidak apa-apa. Yang ketiga, naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi.
memindahkan rukun qauli ke selain tempatnya. Memindahkan rukun qauli ke selain tempatnya. Misalkan karena ngelamun ya, waktu berdiri, waktu berdiri setelah takbiratul ihram, kemudian setelah itu baca doa iftitah, setelah itu baca tasyahud. Bukan membaca Al-Fatihah tapi membaca tasyahud. Nah, di tengah-tengah membaca tasyahud, kemudian sadar, loh, saya kan sedang berdiri. Mestinya yang saya baca adalah surat Al-Fatihah. Ini namanya apa? Naqlu ruknin qawliyin ila ghairi mahallihi. Memindahkan rukun yang berupa bacaan seperti surat Al-Fatihah, seperti tasyahud akhir ya, tidak pada tempatnya atau dipindahkan ke tempat yang lain. Ya, dipindahkan ke tempat yang lain. Maka sebelum salam, orang yang seperti ini sebelum salam, setelah membaca tasyahud akhir, kemudian setelah membaca sholawat, sebelum salam dia disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, begitu juga memindahkan bacaan yang sunnah, yang termasuk ab'ad sholat, yang termasuk sunnah ab'ad sholat. Jadi kesimpulannya begini, memindahkan bacaan atau membaca tidak pada tempatnya, itu ada kalanya yang dibaca adalah rukun, ada kalanya yang dibaca adalah sunnah ab'ad, dan ada kalanya yang dibaca adalah sunnah hayat atau sunnah hay'ah. Nanti pada pasal berikutnya diterangkan ya, yang termasuk sunnah ab'ad sholat. Yang tidak termasuk sunnah ab'ad sholat itu disebut apa? Sunnah hay'ah sholat. Saya ulang, dipindah bacaannya itu ada kalanya rukun, ada kalanya sunnah ab'ad, dan ada kalanya sunnah hay'ah. Kalau yang dipindah ke tempat yang lain adalah rukun, maka disunnahkan sujud sahwi. Ya, secara mutlak, maka disunnahkan sujud sahwi. Seperti membaca Al-Fatihah pada saat duduk, pada saat duduk di rakaat kedua misalkan. Nah, ini kan berarti apa? Memindahkan bacaan. Atau dengan kata lain, dengan ungkapan lain, membaca bacaan tidak pada tempatnya, tetapi di tempat yang lain. Maka secara mutlak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, yang kedua, apabila yang dipindahkan bacaannya itu adalah sunnah ab'ad, ya, sunnah ab'ad, bacaannya berupa sunnah ab'ad, maka ada kalanya yang dipindahkan bacaannya itu adalah tasyahud atau kunut, ya, tasyahud atau kunut. Kalau yang dipindahkan itu adalah bacaan tasyahud, ya, tasyahud awal ini maksudnya. Kalau tasyahud akhir kan termasuk rukun. Kalau yang dipindahkan itu adalah bacaan tasyahud, maka disunnahkan melakukan sujud sahwi. Ya, disunnahkan melakukan sujud sahwi. Kalau yang dipindahkan itu adalah kunut, ya, semisal dibaca pada rakaat pertama. Mestinya kunut itu kan dibaca setelah i'tidal pada rakaat yang kedua. Ini dibaca tidak pada tempatnya. Ya, dibaca setelah i'tidal pada rakaat yang pertama. Kalau yang dia pindahkan adalah doa kunut, ya, maka disunnahkan sujud sahwi kalau memang diniatkan membaca doa kunut. Jadi doa kunut itu boleh ya bagi kita, disunnahkan bagi kita dengan bacaan apa saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi yang paling bagus adalah doa kunut yang ma'thur ya, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait, dan seterusnya. Jadi kalau ada orang sholat memindahkan bacaan doa kunut misalkan ya berupa Rabbana atina fid dunya hasanah, dibaca pada rakaat yang pertama setelah i'tidal pada rakaat yang pertama, niatnya memang membaca doa kunut, mestinya dibaca pada rakaat yang kedua, tetapi dibaca pada rakaat yang pertama. Niatnya memang membaca doa kunut. Maka sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tapi kalau dia membaca doa itu bukan dengan niat kunut, maka tidak disunnahkan membaca sujud sahwi. Misalkan setelah
i'tidal pada rakaat yang pertama dia membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, atau membaca Allahumma hdini fi man hadait, gitu aja. Tapi tidak dengan niat membaca kunut, ya. Niatnya hanya membaca doa saja. Niatnya hanya membaca doa di dalam sholat. Maka tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, yang dipindahkan bacaannya itu adalah berupa sunnah hay'ah. Ya, sunnah hay'ah. Seperti apa? Bacaan tasbih ketika ruku', bacaan tasbih ketika sujud. Maka ya pada saat ruku' yang dibaca bacaan tasbih sujud misalkan. Ketika sujud yang dibaca adalah bacaan tasbih yang semestinya dibaca pada saat ruku'. Ya, pada saat ruku' sebagaimana kita hafal, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Mestinya itu yang dibaca. Tetapi yang dibaca kemudian adalah bacaan tasbih yang semestinya dibaca pada saat sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih dibaca pada saat ruku'. Itu berarti memindahkan sunnah hayat salat ke tempat yang lain, atau membaca bacaan yang termasuk sunnah hayat salat tidak pada tempatnya. Nah, kalau yang dipindahkan adalah bacaan yang termasuk sunnah hayat, maka tidak disunnahkan sujud sahwi kecuali surat pendek. Kecuali surat pendek yang dibaca setelah Al-Fatihah. Nah, kalau yang dipindahkan adalah bacaan surat pendek, mestinya dibaca setelah membaca amin atau setelah membaca Al-Fatihah, dibaca ketika ruku' misalkan. Ketika ruku' mestinya yang dibaca adalah subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Tapi karena nggak konsen, nggak fokus, yang dibaca adalah bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar misalkan, ya. Setelah itu baru sadar, loh ini kan sedang ruku' ini. Kenapa saya membaca surat pendek? Nah, sebelum salam, kalau bacaan surat pendek itu dipindahkan dan kemudian dibaca ketika ruku', sebelum salam disunnahkan untuk membaca, untuk melakukan sujud sahwi. Demikian kesimpulannya, bacaan yang dipindahkan atau bacaan yang dibaca tidak pada tempatnya, itu ada kalanya rukun. Ya, ada kalanya rukun. Kalau yang dipindahkan adalah bacaan rukun, maka disunnahkan sujud sahwi secara mutlak, tanpa ada rincian. Yang kedua, kalau yang dipindahkan adalah bacaan yang termasuk sunnah ab'ad, maka ada kalanya yang dipindahkan adalah tasyahud, ya, maka disunnahkan untuk dilakukan sujud sahwi tanpa ada rincian. Dan ada kalanya yang dipindahkan itu adalah doa kunut, ya. Kalau dipindahkan atau doa kunut itu dibaca tidak pada tempatnya, di tempat yang lain, ya, tidak pada tempatnya. Kalau diniati kunut, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Kalau tidak dengan niat kunut, maka tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam. Yang ketiga, bacaan yang dipindahkan itu adalah termasuk bacaan yang sunnah hayat. Maka tidak disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi sebelum salam, kecuali apabila sunnah hayat, ya, sunnah hayat itu berupa apa? Surat pendek. Kalau yang dipindahkan adalah bacaan surat pendek, tidak dibaca pada tempatnya, maka sebelum salam disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Sekali lagi, sujud sahwi itu hukumnya sunnah, ya. Sujud sahwi sendiri itu hukumnya sunnah. Bagaimana melakukan sujud sahwi? 2 sujud, ya, sajidatan, bukan 1 kali sujud. Setelah membaca tasyahud akhir, kemudian setelah itu membaca sholawat sebelum salam, ya, tempatnya di situ, ya.
Dilakukan sebanyak 2 kali. Rukunnya, syaratnya, hal-hal yang disunnahkan di dalamnya itu sama dengan sujud yang lain. Jadi harus sujud di atas 7 anggota badan, ya, seperti yang sudah pernah kami jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Kemudian juga disunnahkan untuk membaca bacaan tasbih. Bacaan tasbih, misalkan subhana rabbiyal a'la disamakan dengan sujud biasa boleh. Atau dibaca biasanya kalau di Indonesia subhana man la yanamu wa la yashu boleh. Pasal tentang sunnah-sunnah ab'ad sholat. Ini kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ada beberapa pertanyaan tadi yang masuk. Ustaz, kalau lagi qadha sholat subuh dan kebetulan dilakukan di masjid di waktu zuhur, apakah tetap kunut? Soalnya nanti dikira orang aneh. Ya tetap disunahkan kunut. Tetap disunahkan kunut. Kalau khawatir dianggap aneh, ya tinggalkan saja kunut karena hal itu sunnah. Ya boleh dilakukan kalau dilakukan mendapatkan kesunahan dan boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan sholat subuhnya tetap sah. Kalau kita lupa membaca ayat pendek setelah Al-Fatihah apa juga sujud sahwi? Itu sudah saya jelaskan tadi. Ya, disunnahkan sujud sahwi kalau kita meninggalkan surat pendek atau meninggalkan surah qasirah setelah membaca Al-Fatihah. Itu bukan termasuk sunnah ab'ad, ya, hal itu termasuk sunnah hayat. Tapi berbeda dengan meninggalkan sunnah hayah yang lain. Meninggalkan sunnah hayah yang berupa membaca surat pendek setelah membaca Al-Fatihah, ini kalau ditinggalkan kita disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Tadi sudah panjang lebar kami jelaskan. Juga bila menambahkan doa di dalam sujud akhir. Boleh ya. Boleh. Tidak perlu sujud sahwi. Menambahkan doa di dalam sujud akhir. Menambahkan doa di semua sujud boleh ya. Tidak hanya di sujud yang terakhir. Bapak, Ibu, ketika sujud tidak hanya membaca bacaan tasbih itu, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tapi dilanjutkan dengan membaca doa yang lain. Boleh. Dan sebelum salam tidak perlu melakukan sujud sahwi karena membaca doa di dalam sujud. Tidak perlu ya. Tidak disunnahkan. Ustaz, dari Ibu Fatimah setelah niat terus takbiratul ihram, ya niat secara lisan ya. Karena niat dalam hati itu harus bersamaan dengan bacaan takbiratul ihram. Ibu Fatimah ya. Jadi niat secara lisan mendahului takbiratul ihram boleh. Tapi niat dalam hati itu harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Niat terus takbiratul ihram, terus tangan sedekap. Tangan sedekap. Mau baca doa iftitah apa sebelum baca doa iftitah, baca takbir lagi? Nggak perlu. Ya, setelah kita takbiratul ihram, kemudian berhenti sejenak, saktah namanya. Berhenti sejenak seukuran bacaan subhanallah itu disunahkan. Baru setelah itu membaca doa iftitah. Tidak perlu takbir lagi, Ibu Fatimah ya. Ingat lakukan sujud 3 kali, tapi sengaja tidak baca sujud sahwi. Apa boleh? Boleh. Karena sujud sahwi sendiri hukumnya sunnah. Sujud sahwi sendiri hukumnya, ya berarti kalau melewatkan sujud sahwi ya melewatkan sebuah kebaikan yang agung ya. Berarti dia melewatkan sebuah perbuatan yang berbuah pahala. Sayang kalau ditinggalkan.
Jadi menambah sujud sampai 3 kali dalam satu rakaat. Kemudian setelah itu bukan sengaja ya, kalau sengaja jelas sholatnya batal. Dilakukan dalam keadaan lupa. Baru setelah itu ingat, sadar. Oh tadi saya sujud sebanyak 3 kali. Nah sebelum salam itu disunnahkan melakukan sujud sahwi. Sunnah, sujud sahwi itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ustadz mau nanya hal tahiyat pakai sayyidina dan tanpa sayyidina. Dua-duanya boleh. Pakai sayyidina tidak membatalkan sholat. Tanpa sayyidina juga boleh sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad di dalam hadis. Ibu Fatimah karena ada teman yang bilang baca takbir lagi sebelum doa iftitah. Nggak perlu Bu ya. Nggak perlu membaca takbir. Tapi kalau seandainya baca takbir ya nggak apa-apa. Seandainya membaca takbir nggak apa-apa. Artinya tidak membatalkan sholat. Tapi tidak perlu. Baik. Demikian kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa barokah bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan bacaan tahlil dan sholawat Nabi la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.